Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berdoa, terdapat waktu-waktu tertentu, atau waktu mustajab yang dijanjikan oleh Allah, bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah 1. Ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya. Ketika waktu sahur, akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan, Quran Surat As-Zariyat, 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu Rob kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini jelas bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadan, bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat lagi karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. 2. Ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan, dan merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karena di waktu ini, manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum, setelah seharian menahannya. Sebagaimana hadits, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya kelak. Hadis riwayat Muslim. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, disyahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun perlu diketahui, terdapat doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika berbuka puasa. Sebagaimana hadits, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa membaca doa. Zahabaz zamau, wabtalatil uruku, wasabatal ajru, insya Allah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan, insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatul Ruwah. 3. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan syahih. Pada hadits ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz doa. Ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafaz yang diajarkan tersebut. 4. Ketika adzan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab adzan dengan lafaz yang sama, saat adzan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika adzan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nataijul Afkar berkata hadis ini hasan syahih. 5. Di antara adzan dan iqamah. Waktu jeda antara adzan dan iqamah adalah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi, hasan syahih. Dengan demikian jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara adzan dan iqamah adalah berdoa, bukan aktivitas lainnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Ketika sedang sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Tentu maksudnya jika hendak berdoa selain bacaan sujud, hendaknya cukup di dalam hati saja, agar sholatnya tidak batal. 7. Ketika sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud, akhir sholat wajib, adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada sholat wajib. Ahli fikih masa kini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, apakah berdoa setelah sholat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya, tidak disyariatkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, jika engkau selesai sholat, berzikirlah. Quran Surat An-Nisa, 103. Allah berfirman, berzikirlah, bukan berdoalah. Maka setelah sholat bukanlah waktu untuk berdoa, melainkan sebelum salam. Fatwa Ibnu Utsaimin. 8. Di hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadits ini beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat.
Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat, berdasarkan hadits. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi dan Al-Baihaqi. Pendapat kedua, yaitu setelah asyar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadits, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asyar. Hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Disyahihkan Al-Albani di Syahih Abi Daud. Pendapat ini dipilih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pendapat ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Pendapat ketiga, yaitu setelah asyar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abi Salamah. Ishaq bin Rahawai, At-Turtusi, Ibnul Zamlakani menguatkan pendapat ini. Pendapat keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang disebutkan. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumat, tidak pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Abdil Bar. 9. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta'ala. Karena ketika turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim, disyahihkan Al-Albani di Syahih Al-Jami. 10 hari Rabu antara zuhur dan asyar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asyar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara dua sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat lain, pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara sholat zuhur dan asyar. Hadis riwayat Ahmad, Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawaid, berkata, semua perawinya sikah. Juga disyahihkan Al-Albani di Syahih At-Targhib. 11. Ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih At-Tirmidzi. 12. Ketika perang berkecamuk.
Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah. Ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadits yang sudah disebutkan di atas. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika adzan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nataijul Afkar berkata hadis ini hasan syahih. 13. Ketika meminum air Zam-Zam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Ibni Majah. Demikian uraian mengenai waktu mustajab untuk berdoa yang paling dianjurkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya Robbal Alamin. Like dan subscribe, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.